Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya atas nama Ade Mulyawan ingin mempresentasikan makalah saya yang berjudul Kitab Subulus Salam. Pembahasan sebelumnya, pendahuluan. Ada beberapa kitab yang populer di dunia pesantren dalam disiplin ilmu fikih. Yang paling dikenal adalah Safinah An-Najah, Fatih Al-Qori, Al-Fatih Al-Mu'min, Jururiyah, Iya Ulumuddin, Nashatul Ibad, Al-Hikam, dan Ilmu Tasawuf. Dan kitab hadis yang paling banyak juga dikaji di pesantren adalah kitab Bulughul Maram. Kitab Bulughul Maram adalah Al-Hakam, adalah jenis kitab hadis tematik, hanya membahas tema tertentu. Hadis yang dimuat dalam kitab ini berjumlah 1596. Ya, untuk bab kedua yaitu pembahasan. Yang pertama, Al-Bad At-Tamam Syarah Bulughul Maram. Kitab ini dikenal karena dipopulerkan oleh As-Sana'ani, penulis kitab Subulus Salam. Dalam pendahulunya ia mengakui kitab Subulus Salam hanya meringkas dari kitab Al-Bad At-Tamam yang ditulis oleh Al-Qadli Al-Husaini Ibnu Muhammad Al-Maghribi, ulama yang lahir di kota Yaman bagian barat. Al-Bad At-Tamam terbilang kitab yang cukup tebal sehingga antusias pelajar untuk memiliki dan mempelajarinya kurang begitu tinggi. Tebalnya yaitu ada sekitar 10 jilid. Pembahasan satu hadis dalam kitab ini agak detail dan panjang. Oleh sebab itu maka kitab ini lumayan cukup tebal. Yang kedua, Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram min Adillah Al-Hakam adalah kitab syarah atas kitab Bulughul Maram yang beredar pertama kali secara luas. Kitab ini ditulis oleh Muhammad Ibnu Ismail As-Sana'ani yang lahir di Sana, Yaman. Kitab ini sebagaimana diakui oleh penulisnya adalah ringkasan dari kitab Al-Bad At-Tamam Syarah Bulughul Maram karya Al-Qadli Al-Husaini bin Muhammad Al-Maghribi. Meringkasnya menjadi 4 jilid dari kitab Al-Bad At-Tamam yang berjumlah 10 jilid. As-San'ani adalah ulama lintas mazhab, untuk tidak mengatakan anti mazhab. Ia dengan tegas mengkritik umat Islam yang taklid kepada 4 imam mazhab, di antaranya Abu Hunaifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hambal. Kenapa Islam hanya boleh dipelajari melalui rumusan 4 mazhab itu? Beliau berkata seperti itu. Ungkapnya dalam sebuah syair. Bahkan ia dengan lantang menyatakan terbebas dari mengakui 4 mazhab tersebut dan menolak pendapat mereka. Bila Muhammad Ibnu Abdul Wahab, tokoh perintis Wahabi, ia merasa ada kecocokan dalam paradigma berpikir dengan tokoh sentral Wahabi tersebut. Walau pada akhirnya juga menyadari ada beberapa pendapat ulama Wahabi tadi yang tidak cocok dengan jalan pikirannya tentang hal ini.
Dalam menyusun kitab ini secara umum ia menggunakan metode deskriptif analisis dalam mengelaborasi kitab Bulughul Maram. Kajian dan analisisnya tidak juga terlalu panjang dan mendalam, sebab kitab ini hanya sebuah ringkasan atas Albad At-Tamam. Yang ketiga yaitu Fath Al-Alam Syarah Bulughul Maram. Kitab ini adalah ringkasan dari Subulus Salam karya As-San'ani. Penulis kitab ini meniru kitab syarah pada umumnya seperti Tafsir Al-Jailani, kitab yang ditulis oleh Shodiq Ibnu Hasan pada tahun 1336 Hijriah. Yang keempat, Ibanat Al-Hakam Syarah Bulughul Maram. Kalangan pesantren lebih populer dengan kitab syarah yang satu ini. Mungkin penulisnya semazhab dengan mereka. Kitab ini juga ditulis oleh dua ulama, yaitu Syekh Husain Sulaiman An-Nauri dan Sayyid Al-Alawi Ibnu Abbas Al-Maliki pada tahun 1391 Hijriah. 5. Nail Al-Maram Syarah Bulughul Maram. Nail Al-Maram adalah salah satu kitab syarah Bulughul Maram yang ditulis oleh ulama Mosul, kota terbesar ketiga di Irak setelah Baghdad dan Basra. Bernama Muhammad ibnu Yasin ibnu Abdullah. Ia mengemas menjadi 5 jilid. 6. I'lam Al-Anam Syarah Bulughul Maram. Dalam muqaddimahnya, Nuruddin memberi catatan tentang beberapa kesalahan yang dilakukan oleh As-San'ani di dalam kitabnya Subulus Salam. Ia adalah ulama berkebangsaan Suriah yang kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Judulnya disertai Al-Imam At-Tirmidzi wal Muwazanah baina Jami' was-Sahihi. Ia adalah guru besar profesor di bidang ilmu hadis. 7. Syarah Bulughul Maram. Kitab ini mencapai 2608 halaman, namun kitab ini kurang sistematis pembahasannya, agak sporadis. Pembahasan tentang i'rab dan hadis kedudukan kata dalam ilmu nahwu agak luas. Ini ditulis oleh Abdul Al-Karim Al-Khudairi. 8. Fadli Jalal wa Iklam bi Syarah Bulughul Maram. Muhammad ibnu Sahih Al-Usmani, salah satu ulama Wahabi, menulis kitab syarah dari Bulughul Maram dengan judul Fadli Jalal wal Karim bi Syarah Bulughul Maram. Ia menulisnya menjadi 6 jilid. 9. Minhaj Al-Alam fi Syarah Bulughul Maram. Syarah ini sedikit lebih tebal dari Albad At-Tamam, menjadi 11 jilid. Jilid terakhir hanya berisi daftar isi. Mungkin sangat jarang kalangan santri yang mau mempelajari kitab ini. 10. Fikih Al-Islam Syarah Bulughul Maram. Kitab ini tergolong oleh dua penulis pengikut Abdul Aziz Ibnu Baz, Ibnu Al-Rahman Yahya At-Thoriq Ibnu Muhammad Al-Qadir. Ia tidak begitu tebal, hanya 3 jilid. 11. Thoriq Bulughul Maram Al-Huffadah. Kitab syarah ini ditulis oleh dua penulis pengikut
12 At-Tawdih Al-Hakam min Bulughul Maram, yaitu adalah kitab Abdullah bin Abdurrahman Al-Basam yang menuliskan kitab Syarah ini. Penulis kebangsaan dari Arab Saudi, ia memberinya judul Tadli Al-Hakam min Bulughul Maram, yaitu adalah syarah-syarah dari kitab Sulubus Salam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.